Perhatian, Administrasi Jaminan Sosial (SSA) baru saja mengumumkan pembaruan manfaat penting yang dapat berdampak pada ribuan anak-anak asuh dan keluarga yang merawat mereka. Siapa yang memenuhi syarat, manfaat baru apa yang tersedia, dan bagaimana keluarga dapat memastikan mereka tidak melewatkan bantuan yang berhak mereka terima. Tetap bersama kami, karena dalam video ini kami akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang pembaruan besar dari SSA ini. Jika Anda ingin selalu mendapatkan informasi terbaru tentang jaminan sosial, pensiun, bantuan pemerintah, dan program manfaat penting lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan pembaruan penting yang dapat berdampak langsung pada Anda dan keluarga Anda. Bayangkan seorang anak kecil yang kehilangan kedua orang tuanya, yang kemudian masuk ke dalam sistem penitipan negara dengan harapan bahwa negara akan melindunginya, merawatnya, dan memastikan masa depannya. Kini bayangkan bahwa selama bertahun-tahun, uang tunjangan yang seharusnya menjadi milik anak itu, uang yang diperoleh dari kontribusi orang tuanya semasa hidup mereka, justru disedot oleh lembaga pemerintah untuk membiayai anggaran operasional mereka sendiri, bukan untuk si anak. Bukan untuk kebutuhannya, tapi untuk kepentingan birokrasi. Inilah kenyataan yang selama bertahun-tahun dialami oleh ratusan ribu anak asuh di seluruh Amerika Serikat, dan inilah yang sekarang sedang berubah secara besar-besaran berkat serangkaian pembaruan penting dari Social Security Administration atau SESA. Selamat datang di kanal ini. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan sering kali luput dari perhatian publik. Pembaruan besar-besaran terkait manfaat jaminan sosial untuk anak-anak asuh di Amerika Serikat. Jika Anda adalah orang tua asuh, wali sah, pekerja sosial, atau siapapun yang peduli dengan nasib anak-anak rentan di negeri ini, maka video ini adalah sesuatu yang tidak boleh Anda lewatkan. Karena informasi yang akan kita bahas hari ini bisa secara langsung mengubah kehidupan anak-anak yang ada di bawah pengasuhan Anda dan memastikan mereka mendapatkan setiap sen yang memang menjadi hak mereka. Mari kita mulai dari awal. Social Security Administration atau yang lebih dikenal dengan singkatan SSA adalah lembaga federal Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengelola berbagai program manfaat jaminan sosial, termasuk Supplemental Security Income atau SSI, tunjangan kematian orang tua, dan tunjangan disabilitas. Anak-anak yang berada dalam sistem penitipan negara atau dalam bahasa Inggrisnya disebut foster care, sebenarnya bisa memenuhi syarat untuk menerima berbagai jenis manfaat ini. Misalnya, seorang anak yang kehilangan orang tua yang pernah bekerja dan membayar pajak jaminan sosial berhak menerima tunjangan ahli waris atau survivor benefits. Anak yang memiliki disabilitas bisa mengajukan permohonan SSI, dan anak yang orang tuanya pensiun atau mengalami disabilitas berat juga bisa mendapatkan tunjangan berdasarkan rekam jejak kerja orang tuanya. Masalahnya, selama bertahun-tahun, sistem yang seharusnya melindungi anak-anak ini justru bekerja melawan mereka. Data menunjukkan bahwa sekitar 27.000 anak asuh di seluruh Amerika menerima manfaat dari program SESI atau Social Security setiap tahunnya. Angka ini mewakili sekitar 5% dari seluruh anak yang berada dalam sistem penitipan negara. Dan dalam lebih dari 80% kasus tersebut, Lembaga Kesejahteraan Anak Negara bagian ditunjuk sebagai representatif PI atau pengelola pembayaran, yang artinya mereka yang menerima dan mengatur penggunaan dana tersebut atas nama si anak. Secara teori, ini terdengar masuk akal. Namun dalam praktiknya, selama bertahun-tahun banyak negara bagian menggunakan dana tersebut bukan untuk kepentingan langsung si anak, melainkan untuk mengganti biaya operasional lembaga mereka sendiri. Sebuah investigasi yang dilakukan oleh The Marshall Project dan National Public Radio pada tahun 2021 mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Dalam 1 tahun saja, negara-negara bagian mengumpulkan sebanyak $165 juta dari pemotongan tunjangan anak-anak asuh. $165 juta yang seharusnya masuk ke kantong anak-anak yang paling rentan di negeri ini, namun justru berakhir di kas lembaga pemerintah. Cerita nyata dari skandal ini pun mencuat ke permukaan melalui kisah-kisah yang menyentuh hati. Salah satunya adalah kisah Scott Matlock, seorang pemain NFL yang kini bermain sebagai fullback untuk Los Angeles Chargers.
Medlock masuk ke sistem penitipan anak negara bagian Idaho pada usia 13 tahun setelah kehilangan kedua orang tuanya. Orang tuanya telah bekerja keras dan membayar pajak jaminan sosial sepanjang hidup mereka. Artinya, secara hukum, Medlock berhak atas survivor benefits yang seharusnya membantu membiayai hidupnya selama masa pengasuhan negara. Namun ia tidak pernah menerima uang itu, tidak satu sen pun. Semuanya diserap oleh sistem. Kisah Medlock bukan pengecualian, melainkan gambaran dari sebuah pola yang berlangsung sistematis di hampir seluruh negeri. Perubahan besar mulai terjadi ketika Administrasi untuk Anak-anak dan Keluarga atau ACAF, yang merupakan bagian dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat atau HHS, mengambil langkah tegas. Pada bulan Desember 2025, ACF mengirimkan surat resmi kepada 39 gubernur negara bagian yang masih mengizinkan praktik pemotongan tunjangan ini. Surat itu bukan sekadar teguran biasa. Ini adalah panggilan untuk bertindak segera. Isinya jelas dan tegas. Hentikan praktik pengalihan dana ini karena setiap dolar tunjangan yang diperoleh adalah milik si anak, bukan milik lembaga pemerintah. Sekretaris HHS Robert F. Kennedy Jr. menyampaikan pernyataan yang sangat kuat terkait hal ini dengan menegaskan bahwa ketika lembaga negara merampas hak anak-anak, pemerintah federal wajib turun tangan. Sementara itu, Asisten Sekretaris ACF Alex J. Adams menegaskan bahwa setiap dolar tunjangan yang telah diperoleh adalah milik anak-anak asuh tersebut, bukan milik birokrat atau lembaga pemerintah manapun. Menariknya, Adams sendiri memiliki pengalaman langsung dalam mereformasi sistem ini. Ketika ia masih memimpin Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Idaho, ia berhasil mengakhiri praktik pemotongan tunjangan anak asuh di negara bagian tersebut. Idaho kini mengharuskan bahwa tunjangan survivor benefits digunakan untuk memenuhi kebutuhan nyata anak yang belum terpenuhi dan sisa saldo harus disimpan untuk kepentingan masa depan si anak. Model Idaho inilah yang kini dijadikan acuan bagi negara-negara bagian lain yang sedang dalam proses reformasi. Tapi pembaruan ini tidak berhenti di situ saja. SSA sendiri juga ikut bergerak. Pada bulan Juni 2026, SSA mengeluarkan sebuah pesan resmi yang ditujukan langsung kepada seluruh lembaga kesejahteraan anak di negara-negara bagian, mengingatkan kembali tentang tanggung jawab mereka sebagai representative payee. Pesan ini menekankan bahwa lembaga-lembaga tersebut harus memastikan tunjangan SSI dan Social Security dikelola demi kepentingan terbaik si anak, bukan untuk keuntungan lembaga. SSA juga secara terbuka memuji negara-negara bagian yang telah mengambil langkah nyata untuk memperbaiki cara penggunaan dan penyimpanan manfaat ini sambil mendorong yang lain untuk segera mengikuti jejak mereka. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa era pembiaran terhadap praktik tidak adil ini telah berakhir. Lantas, apa saja jenis manfaat yang sebenarnya bisa diterima oleh anak-anak asuh? Ada 3 kategori utama yang perlu dipahami oleh setiap keluarga dan wali. Pertama, ada Supplemental Security Income atau SESI, yang ditujukan bagi anak-anak dengan disabilitas yang memenuhi syarat dan memiliki penghasilan serta aset terbatas. Manfaat ini bisa diajukan selama anak masih berada dalam sistem penitipan negara, meskipun ada ketentuan khusus yang perlu dipahami terkait bagaimana status pengasuhan mempengaruhi kelayakan. Kedua, ada Social Security Survivor Benefits atau tunjangan ahli waris yang diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah bekerja serta membayar kontribusi jaminan sosial. Ini adalah manfaat yang diperoleh, artinya orang tua si anak telah membayarnya melalui pajak penghasilan mereka. Dan ketiga, ada tunjangan berdasarkan disabilitas atau pensiun orang tua, yang berlaku ketika seorang orang tua yang memiliki rekam jejak kerja yang memenuhi syarat mengalami disabilitas berat atau memasuki masa pensiun. Setiap kategori manfaat ini memiliki proses pengajuan, persyaratan, dan mekanisme pengelolaan yang berbeda. Dan inilah mengapa peran wali, orang tua asuh, dan pekerja sosial menjadi sangat krusial. Mereka adalah garda terdepan yang memastikan anak-anak yang mereka asuh tidak terlewatkan dari program-program yang menjadi hak mereka. Salah satu pembaruan yang juga sangat penting untuk diketahui adalah soal proses transisi ketika seorang anak asuh mendekati usia 18 tahun. Bagi banyak anak asuh, usia 18 tahun adalah batas kritis karena disinilah tunjangan pengasuhan
dari sebagian besar negara bagian berakhir. Namun SSA memiliki aturan khusus yang sangat membantu. SSA akan menerima pengajuan SSI hingga 180 hari sebelum seorang pemuda asuh kehilangan kelayakan untuk mendapatkan pembayaran pengasuhan karena telah berusia 18 tahun. Artinya, ada jendela waktu selama 6 bulan sebelum peralihan itu terjadi, di mana pengajuan sudah bisa dimulai. Ini adalah kebijakan yang sangat signifikan karena sebelumnya banyak pemuda asuh yang menghadapi jurang tanpa penghasilan antara berakhirnya tunjangan pengasuhan dan dimulainya pembayaran SSI, jurang yang seringkali mendorong mereka ke dalam kemiskinan ekstrim atau bahkan ketuna-anakaan. Pemerintahan Trump juga mengambil langkah-langkah yang lebih luas dalam konteks ini. Pada bulan November 2025, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif bertajuk Fostering the Future for American Children and Families. Sebuah komitmen yang digambarkan sebagai revolusioner dalam upaya memperkuat sistem penitipan anak, mendukung keluarga, dan meningkatkan hasil bagi anak-anak di seluruh negeri. Selain itu, program khusus yang didukung oleh ibu negara Melania Trump, yang dikenal sebagai Melania Trump Fostering Youth to Independence Program, telah memperluas jangkauannya dengan mengalokasikan $30 juta untuk mendukung stabilitas perumahan dan kesuksesan jangka panjang bagi para pemuda yang bertransisi keluar dari sistem pengasuhan. Ini adalah sinyal kuat bahwa isu anak asuh kini mendapat perhatian serius di tingkat paling atas pemerintahan federal. Namun di tengah semua kabar baik ini, penting untuk memahami bahwa perubahan tidak terjadi dengan sendirinya. Data per tahun 2025 menunjukkan bahwa baru 10 negara, bagian dan pemerintah daerah yang telah secara penuh melarang lembaga kesejahteraan anak untuk menyita tunjangan anak asuh. 18 negara bagian lainnya telah melakukan reformasi parsial, dan setidaknya selusin negara bagian sedang mempertimbangkan undang-undang baru. Artinya, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum setiap anak asuh di seluruh Amerika bisa menikmati hak penuh atas tunjangan mereka. Dan selama reformasi itu belum tuntas, tugas pengawasanlah yang menjadi kunci. Pengawasan dari keluarga asuh, dari wali hukum, dari pekerja sosial, dan dari masyarakat luas. Lalu, apa yang konkretnya harus dilakukan oleh keluarga asuh dan para wali? Pertama dan terpenting, jika Anda merawat seorang anak asuh, Anda harus segera memeriksa apakah anak tersebut sudah memiliki nomor jaminan sosial atau Social Security Number. Memperoleh kartu SSN bagi anak asuh adalah langkah awal yang sangat penting karena ini adalah pintu masuk ke seluruh sistem manfaat SSA. Lembaga-lembaga yang memiliki hak asuh hukum atas si anak bahkan dapat memulai pengajuan kartu SSN secara daring. Kedua, lakukan screening kelayakan. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab meliputi, apakah ada orang tua yang telah meninggal dunia? Apakah ada orang tua yang menerima tunjangan pensiun atau disabilitas Social Security? Apakah si anak memiliki disabilitas yang terdiagnosis secara medis? Jika jawabannya ya untuk salah satu pertanyaan ini, kemungkinan besar ada manfaat SSA yang layak untuk diajukan. Dan ketiga, pahami siapa yang ditunjuk sebagai representatif PY untuk si anak. Jika lembaga negara bagian yang ditunjuk, Anda berhak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Apakah ada laporan penggunaan? Apakah sisa saldo disimpan untuk si anak? Transparansi dalam hal ini adalah hak, bukan kemurahan hati dari lembaga. Keempat, jika Anda tinggal di negara bagian yang belum melakukan reformasi penuh, pertimbangkan untuk menghubungi organisasi advokasi seperti Children's Advocacy Institute atau lembaga-lembaga serupa yang aktif memperjuangkan hak-hak anak asuh. Suara kolektif dari keluarga-keluarga asuh adalah salah satu pendorong terkuat perubahan kebijakan di tingkat negara bagian. Kelima, manfaatkan sumber daya yang kini tersedia dari SSA sendiri. Merespons Bulan Pengasuhan Anak Nasional atau National Foster Care Month yang diperingati setiap bulan Mei, SSA telah merilis sebuah Youth Toolkit, kumpulan 6 publikasi yang dirancang untuk membantu pemuda asuh, keluarga, pengasuh, pendidik, dan advokat memahami program-program dan layanan yang mendukung transisi ke usia dewasa. Toolkit ini mencakup informasi tentang pendidikan, pekerjaan,
perumahan, dan layanan kesehatan dan dirancang agar bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkannya. Ini bukan dokumen birokrasi yang membingungkan, ini adalah panduan praktis yang nyata. Ada satu dimensi dari isu ini yang seringkali tidak mendapat cukup perhatian, namun sangat penting untuk dipahami. Dampak psikologis dari ketidakpastian finansial terhadap anak-anak asuh. Anak-anak yang berada dalam sistem pengasuhan sudah menghadapi tekanan emosional yang luar biasa, kehilangan orang tua, perpindahan dari satu rumah ke rumah lain, ketidakpastian tentang masa depan. Ketika di atas semua itu, mereka juga harus menghadapi kemiskinan finansial saat memasuki usia dewasa tanpa pegangan apapun, dampaknya bisa sangat merusak. Banyak studi menunjukkan bahwa pemuda yang menua keluar dari sistem pengasuhan, istilah untuk mereka yang mencapai usia batas dan harus meninggalkan sistem tanpa keluarga permanen, menghadapi risiko ketunaan-anakan, pengangguran, dan berbagai masalah kesehatan mental yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak seusia mereka yang dibesarkan dalam keluarga yang stabil. Akses ke manfaat SSA yang dijamin dan dikelola dengan benar adalah salah satu jangkar finansial yang bisa menjadi pembeda antara stabilitas dan kehancuran bagi kelompok rentan ini. SSA sendiri menegaskan komitmennya secara terbuka. Dalam pernyataan resmi mereka, SSA menyatakan bahwa mereka mengakui pemuda dalam pengasuhan sebagai salah satu populasi paling rentan yang mereka layani, dan bahwa SSA memainkan peran penting dalam mendukung pemuda asuh serta melindungi hak-hak mereka. Komitmen ini bukan hanya retorika. Ini diwujudkan dalam bentuk program pertukaran data antara SSA dan lembaga-lembaga negara bagian, di mana SSA menerima informasi secara tepat waktu tentang kapan seorang anak masuk atau keluar dari sistem pengasuhan. Pertukaran data ini sangat krusial karena memungkinkan SSA untuk segera mengambil tindakan jika ada kebutuhan untuk mengganti atau mengangkat seorang representatif bayi, misalnya ketika seorang anak dipindahkan ke keluarga baru atau ketika ada indikasi bahwa dana tidak dikelola dengan semestinya. Program pertukaran data ini masih terus dikembangkan. SSA secara aktif mengundang negara-negara bagian dan lembaga-lembaga suku yang belum berpartisipasi untuk bergabung dalam program ini. Karena semakin lengkap data yang tersedia, semakin baik perlindungan yang bisa diberikan kepada setiap anak. Ini adalah investasi infrastruktur administratif yang dampaknya mungkin tidak terlihat secara langsung, namun sangat menentukan kualitas perlindungan yang bisa diberikan kepada anak-anak paling rentan dalam masyarakat. Satu hal lagi yang perlu ditekankan adalah bahwa reformasi yang sedang berjalan ini bukan hanya tentang uang. Tentu saja, memastikan bahwa setiap dolar tunjangan sampai ke tangan anak yang berhak adalah hal yang sangat penting. Namun, lebih dari itu, ini adalah tentang pesan yang dikirimkan oleh masyarakat kepada anak-anak asuh, bahwa mereka dilihat, bahwa hak-hak mereka diakui, dan bahwa ada sistem yang bekerja untuk mereka, bukan melawan mereka. Bagi seorang anak yang telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, pesan itu memiliki nilai yang jauh melampaui angka-angka dalam rekening bank. Tentu saja, perjalanan menuju reformasi penuh masih panjang. Masih ada 39 negara bagian yang perlu mengubah kebijakan mereka. Masih ada ribuan anak yang saat ini berada dalam sistem tanpa mendapatkan tunjangan yang menjadi hak mereka. Masih ada celah-celah dalam sistem yang memungkinkan praktik-praktik tidak adil terus berlangsung, namun arah yang dituju sudah jelas dan momentumnya sedang meningkat. Gerakan dari tingkat federal dikombinasikan dengan tekanan dari lembaga-lembaga advokasi, cerita-cerita nyata dari mereka yang pernah merasakan dampaknya seperti Scott Matlock, dan meningkatnya kesadaran publik, semuanya mendorong ke satu arah yang sama. Memastikan bahwa sistem yang dibuat untuk melindungi anak-anak paling rentan di negeri ini benar-benar bekerja untuk mereka. Jika Anda menonton video ini dan merasa bahwa ini adalah informasi yang relevan bagi Anda atau seseorang yang Anda kenal, ambillah tindakan nyata. Kunjungi situs resmi SSA di ssa.gov untuk mengakses panduan Youth Toolkit dan informasi terkini tentang manfaat bagi anak asuh. Hubungi pekerja sosial atau lembaga kesejahteraan anak yang menangani kasus anak yang Anda asuh dan tanyakan secara langsung tentang status manfaat SSA si anak. Jika Anda adalah orang tua asuh atau wali yang merasa bahwa hak anak asuh Anda tidak dipenuhi,
Jangan ragu untuk mencari bantuan dari organisasi advokasi atau pengacara yang mengkhususkan diri dalam hukum kesejahteraan anak. Dan yang terakhir, sebarkanlah informasi ini. Salah satu alasan mengapa praktik pemotongan tunjangan anak asuh berlangsung begitu lama adalah karena sedikit yang mengetahuinya. Ketidaktahuan adalah sekutu terkuat dari sistem yang tidak adil. Dengan menyebarkan informasi ini kepada lebih banyak orang, kepada teman, kepada keluarga, kepada komunitas Anda ikut berkontribusi dalam memastikan bahwa lebih banyak anak mendapatkan hak yang selama ini seharusnya sudah menjadi milik mereka. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang kebijakan atau peraturan. Ini tentang anak-anak nyata, dengan hidup nyata, dengan masa depan yang masih terbuka lebar, asalkan kita semua mau memastikan bahwa mereka mendapat kesempatan yang adil untuk meraihnya.